Oke, baik karena jam sudah menunjukkan pukul 10:05, bisa langsung kita mulai saja. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar Askara Soft pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan sebelumnya, saya ingin kenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Deva sebagai moderator webinar hari ini. Nah, di sesi kali ini, kami Askara Soft akan mengangkat tema tentang inovasi e-learning, bagaimana cara membuat kursus online berbasis AI dengan iSpring, di mana nantinya kita akan meng-highlight 3 poin penting hari ini nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan AI untuk menyusun materi atau konten pelatihan, dan yang kedua adalah bagaimana cara berkolaborasi dengan tim secara real time menggunakan iSpring. Dan juga yang ketiga adalah bagaimana cara untuk mendesain materi pelatihan online yang interaktif dan tentunya menarik. Wah, luar biasa sekali ya topik hari ini Bapak Ibu. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk menghadirkan pembicara spesial nih dari Askara Soft yang akan membahas lebih lanjut terkait topik kita pada hari ini. Saya perkenalkan Ibu Nurul. Halo, selamat pagi Ibu Nurul. Apa kabar? Maaf Ibu Nurul, mic-nya belum diaktifkan. Oke, baik. Halo, selamat pagi. Suaranya cukup jelas kah? Baik, sudah cukup jelas Ibu Nurul. Sehat ya Bu Nurul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nah sebelum Bu Nurul memulai, saya ingin menjelaskan sedikit nih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selama presentasi berlangsung nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui kolom chat untuk nantinya kita bisa bacain sama-sama saat sesi Q&A ya. Nantinya saat sesi Q&A juga Bapak Ibu juga bisa langsung on mic aja untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Dan untuk Bapak Ibu yang udah hadir bisa langsung mengisi form kehadiran yang saya kirimkan di kolom chat. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan ke Ibu Nurul untuk memulai webinar pagi ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Deva untuk waktunya juga. Mungkin perkenalan kembali bagi yang pertama kali join. Jadi saya adalah Nurul, tim dari Askara Soft yang mungkin akan coba sharing ya terkait solusi untuk iSpring Suite ini. Pertama, mungkin saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi sesi pada hari ini saya akan presentasi, lalu saya akan juga demokan untuk terkait webinar ini. Materi terkait webinar hari ini mengenai inovasi e-learning, di mana dengan adanya inovasi ini kita sudah ada pengembangan ya untuk sistem e-learning. Dengan kursus online ini atau e-learning juga kita sudah familiar untuk membuat materi yang lebih menarik ataupun lebih mudah. Dan istilah AI kita sangat familiar juga bahwa dengan AI bisa mempermudah proses itu. Dan e-learning sudah berbasis AI juga jika ingin membuat materi berbasis AI. Lalu iSpring sendiri juga sudah membuat inovasi dengan berbasis AI sehingga kita bisa mengembangkan sistem e-learning menjadi lebih menarik lagi. Mungkin mungkin perkenalan singkat terlebih dahulu, apa itu iSpring dan apa manfaat atau fungsi dari iSpring itu sendiri. Jadi iSpring ini adalah salah satu tools untuk membuat materi e-learning, di mana dengan iSpring ini tanpa ada kemampuan desain ataupun juga kemampuan untuk membuat materi yang nanti tampilannya eye-catching, menarik dan lain sebagainya, itu kita bisa maksimalkan materi yang akan kita buat. Nanti entah ini materinya dalam bentuk untuk pelatihan karyawan kah, atau untuk pembelajaran di kelas, atau hanya untuk sharing modul-modul pengembangan skills dan lain sebagainya, itu kita bisa manfaatkan authoring tools ini. Jadi, solusi yang ingin kami tawarkan di webinar kali ini adalah terkait e-learning tools. Jadi, e-learning tools berbasis iSpring, di mana terintegrasi dengan eh, PowerPoint. Dengan adanya iSpring ini, kita juga bisa meng-upskill tim kita. Jadi kita bisa berkolaborasi secara real time dengan rekan kita untuk membuat course online ini, tentunya dibantu dengan AI. Lalu gambaran singkat terkait iSpring. Yang pertama, dengan format iSpring kita bisa membuat materi dengan berbagai banyak bentuk ya. Jadi dari iSpring sendiri yang terintegrasi di PowerPoint, kita bisa membuat materi dalam bentuk quiz ataupun survei, lalu juga bisa dalam bentuk role play,
lalu juga bisa format materi PowerPoint tersebut menjadi ebook, interactive course yang artinya kita bisa membuat materi secara interaktif bersama employee kita. Lalu juga bisa membuat video lesson, entah itu recording langsung atau mengupload video. Dan yang pastinya Icepring Page yang akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai AI yang akan kita fungsikan atau maksimalkan bagaimana sih cara menggunakan AI di Icepring ini untuk membantu kita mempercepat dan mempermudah dalam membuat materi pelatihan. Topik utama dalam sesi webinar ini pertama, bagaimana kita bisa menggunakan AI untuk menyusun materi. Umumnya untuk AI sendiri ini membantu kita untuk mempermudah ya dalam menyusun materinya, entah membuat outline, menambahkan teks, mendeskripsikan lebih mudah, jadi memperkaya pengetahuan kita jadi fungsi dia hanya sebagai pembantu saja untuk proses penyusun materinya, tidak langsung membuat materi gitu. Lalu secara real time kita juga bisa berkolaborasi dengan tim. Jadi kita bisa share materi kita, lalu sesama tim kita bisa update bahwa desainnya harus diedit seperti ini, ditambahkan gambar ini, teksnya seperti ini. Selain itu, selain kita membuat materi, kita juga bisa menambahkan kuis. Jadi kita bisa tambahkan assessment untuk menilai apakah materi kita ini cukup dipahami atau tidak dengan menambahkan beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir, bagaimana kita membagikan materi ini kepada tim kita. Gitu. Jadi ada 4 poin utama yang akan kita bahas atau kita breakdown untuk menyusun materi menggunakan iSpring Page sendiri. Oke, selanjutnya saya akan demokan aplikasinya. Oke, jadi ini adalah tampilan untuk mengakses atau membuat dari iSpring Page sendiri. Langkah pertama memang di sini ada dua cara untuk mengaktifkannya. iSpring sendiri dia akan menjadi add-on di PowerPoint. Lalu kita bisa klik pada menu kanan sebelah atas dan kita bisa klik untuk Open iSpring Cloud. Ketika kita bisa klik ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini adalah jika ingin menggunakan fitur AI di iSpring, mengaksesnya di iSpring Cloud ini. Bagaimana cara penggunaannya? Pertama, kita bisa klik pada project yang mungkin ingin berkolaborasi dengan rekan kita. Contohnya ini salah satu, saya akan coba share dengan rekan lain untuk membuat materinya. Kita bisa klik create di sini, lalu kita bisa klik pada menu page. Ini adalah tampilan awal, kita bisa membuat long read di sini, yang tadi isinya bisa kuis ataupun deskripsi dan lain sebagainya. Jadi secara cepat kita bisa membuat materi yang mungkin dibutuhkan waktu singkat untuk membagikan materi gitu. Dalam modul ini kita bisa membuat banyak cara. Pertama, mungkin saya akan coba membuat di sini saya sudah buat outline-nya bagaimana membuat materi long read dengan menggunakan iSpring Page. Saya akan coba membuat materi dengan tema data keamanan perusahaan. Bagaimana cara menjaga keamanan data perusahaan. Untuk fitur-fiturnya atau bagaimana cara AI membantu kita menyusun materinya, pertama kita bisa klik pada menu ini, lalu kita bisa deskripsikan apa yang ingin kita butuhkan. Jadi penjelasan secara rinci untuk kata-katanya maka akan bisa membantu AI ini mendeskripsikan kebutuhan Anda. Saya coba akan tulis, di sini maka akan muncul beberapa suggest ya yang kita bisa tambahkan. Lalu kita bisa klik stop jika memang cukup. Stop, lalu kita klik add. Dari sini, ini adalah sebagai gambaran umum. Kita bisa pilih salah satu yang mungkin ingin kita gunakan sebagai materi. Nah, ini contohnya, saya klik, lalu saya tambahkan di title sini. Nah, lalu ini saya bisa delete, dan kita coba untuk desain secara singkat di sini. Cover image-nya, saya akan coba upload gambarnya. Kita bisa beri ini sebagai tag, atau ingin menambahkan subtitle. Nah, ini bisa juga diklik di sini.
Jadi di sini kita bisa langsung mengubah tema, gambar, menambahkan teks dan lain sebagainya. Itu kita bisa atur juga di sini. Setelah kita membuat tampilan awal ataupun judul, baru kita akan membuat untuk isinya dari materi ini. Jadi di AI sendiri atau di iSpring Page ini selain ada fitur AI, ini juga ada fitur lainnya untuk mendesain menjadi lebih tampilan lebih menarik lagi dalam menyusun materinya. Bisa dalam bentuk header, lalu emoji, kolom, quote dan lain sebagainya. Di sini saya akan coba contohkan tampilannya akan seperti apa. Di sini saya coba perlihatkan saja bagaimana AI iSpring ini dapat membantu Anda mempercepat untuk membuat materi. Lalu pertama saya sudah siapkan teks juga di sini. Saya akan coba berikan beberapa gambaran. Tampilannya akan seperti ini. Saya akan tambahkan teks. Lalu mungkin di bawah sini saya ingin menambahkan gambaran quote sebagai ilustrasi bahwa ini adalah materinya ada temanya gitu. Jadi ini terkait tantangan dalam mengamankan data perusahaan, informasi bahwa pelatihan ini mengenai bagaimana pengamanan perusahaan dan saya buat skenario bagaimana gambar kejadian tersebut. Nah, lalu saya ingin menambahkan gambar di sini. Saya ingin tambahkan gambar. Setelah saya tambahkan gambar, di sini akan ada penjelasan ya. Jadi langkah awal ini mengenai pelatihan apa ini, lalu ini penjelasan email yang diterima ketika dia akan mendapatkan notifikasi bahwa keamanan perusahaan sedang perlu di-upgrade. Saya akan coba berikan note di sini. Nah, seperti ini. Lalu setelah saya menambahkan deskripsi, saya akan coba tambahkan kuis. Jadi di situasi ini, apa yang terpikirkan oleh tim kita ketika ada email ingin mendapatkan data perusahaan? Saya akan coba tambahkan kuis. Kita beri judul. Bisa diberikan informasi deskriptif jika memang diperlukan. Lalu untuk soalnya pun di sini sudah bisa membuat bermacam-macam ya. Saya akan pilih salah satu, multiple choice. Saya akan tambahkan untuk pertanyaannya. Kita bisa tambahkan gambar juga, memang jika diperlukan. Lalu untuk jawabannya, saya akan tambahkan di sini. Kita bisa pilih jawaban mana yang benar. Dari pertanyaan ini, apakah menurut Anda manajer humas melakukan hal yang benar? Saya pilih tidak. Tidak, Anda tidak boleh memberikan data kata sandi. Agar pilihan yang dia karyawan ketika memilih adalah tepat, kita harus memberikan feedback ya. Untuk mengetahui bahwa apa yang dia pilih ini sesuai. Jadi saya bisa berikan feedback di sini. Kalau jawaban dia benar, maka informasinya akan seperti ini. Kalau jawaban dia salah, maka akan diberitahu kenapa bisa jawaban yang dipilih salah. Oke, pengaturan lainnya bisa diatur kalau memang ini fungsinya untuk mendapatkan nilai, kita bisa atur passing score-nya berapa, lalu juga berapa kesempatan yang dia butuhkan untuk menjawab soal ini, limitasi waktu, correct answer, dan lain sebagainya. Ini pengaturan yang lebih detail jika memang ini difungsikan untuk assessment. Di sini saya hanya sebagai testing saja apakah dia mengetahui dari materi yang sudah disusun ini gitu. Ini gambaran awalnya, lalu untuk desain warna dan lain sebagainya itu bisa digunakan juga. Lalu kita bisa tambahkan lagi untuk materi kedua. Jadi ini adalah chapter pertama dan ini untuk chapter kedua. Jadi chapter kedua ini akan membahas terkait
Oke, bagaimana peretas dapat mempengaruhi kita? Saya akan coba tambah deskripsi AI di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa stop. Kita add, kita edit, mungkin mana yang ingin ditambahkan. Lalu saya ingin ubah tampilan ini agar menjadi lebih menarik. Jadi tidak hanya poin-poin. Lalu saya bisa pilih untuk tampilannya mungkin saya akan coba menjadi flashcard. Tapi sebelum itu saya akan coba tambahkan teks agar ada penjelasan singkat. Di sini di sini akan ubah menjadi flashcard. Kita bisa pilih pada menu flashcard. Nah, untuk ini pun kita bisa edit ada berapa row yang nanti mungkin tambahkan atau teks. Lalu juga untuk warnanya bisa nanti disesuaikan sama temanya. Ini saya coba edit. Lalu kita bisa switch di belakangnya untuk deskripsi teksnya. Kita bisa sesuaikan untuk ukurannya. Kita bisa hapus. Dan ini kita bisa tambahkan di sini. Nah, kita bisa edit tampilannya bisa seperti ini. Nah, untuk warnanya pun kita bisa ubah kalau memang ingin disamakan. Setelah itu kita mungkin ingin menambahkan tampilan lainnya yang informasinya perlu kita tekankan gitu. Jadi di sini juga ada fitur dalam bentuk call out gitu. Sini saya klik salah satu, change to. Nah, ini bentuk-bentuknya call out. Praktik pertas psikologis dikenal sebagai rekayasa sosial. Kita bisa tambahkan icon di sini. Ini dalam bentuk informatif. Kalau ini dalam bentuk warning ya. Jadi atau ingin agar ini dimention atau ini dalam bentuk pertanyaan, informasi yang sifatnya positif atau ini larangan dan lain sebagainya kita bisa tambahkan di sini. Jadi membuat variasi dalam materi kita menjadi lebih menarik gitu. Dan untuk warnanya pun nanti bisa disesuaikan juga dengan tema dari modul ini. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, setelah ditambahkan ini, mungkin saya akan coba deskripsi lainnya untuk materi selanjutnya. Atau ini saya akan coba untuk deskripsi jelaskan peretas. Kita add. Nah, ini sebagai gambaran bahwa selain menambahkan outline-outline eh, pemikiran di sini, AI ini bisa juga kita edit menjadi improve writing. Mungkin ingin kita gambarnya agak lebih, teksnya lebih menarik lagi, atau ingin mengubah ini menjadi lainnya, menjadi lebih singkat, menjadi lebih panjang, atau membenarkan dari spellingnya, membuat list main idea, atau menjerat untuk question gitu. Mungkin juga dengan iSpring AI ini dilakukan. Lalu yang terakhir saya akan coba menambahkan materi terakhir sebagai konklusi ya, kesimpulan dari semuanya yaitu terkait rekayasa sosial. Saya tambahkan di sini dengan bantuan AI juga. Nah, kita bisa add atau mungkin ini saya ingin buat menjadi lebih singkat.
Kita add, bisa replace atau di bawahnya. Gitu kita replace. Lalu saya ingin buat ini menjadi listman idea. Nah, di sini bisa menjadi beberapa outline yang mungkin nanti ingin dikembangkan kalau ingin membuat sub-sub materi. Jadi kita tinggal tambahkan saja deskripsi secara umum, lalu kita bisa membuat listman idenya apa. Jadi mungkin bab satu akan terkait rekayasa sosial, bab dua terkait penjahat cyber, dan lain dan lain. Ini bisa langsung ditambahkan saja. Jadi ini membantu kita mempersingkat membuat modul dalam mencari ide. Gitu. Lalu di sini saya mungkin akan coba mengenerate menjadi question. Ini pun bisa berubah juga langsung menjadi pertanyaan. Gitu. Jadi dia membantu kita untuk membuat pertanyaan atau mau generate more berarti akan ada pertanyaan lainnya. Lalu kita bisa klik continue untuk menambahkannya. Entah dalam bentuk exercise, quiz ataupun mengganti quiz yang sudah ada. Kalau saya akan memilih untuk membuat quiz saja. Nah, di sini lalu kalau ingin mengedit tampilannya bisa klik pada menu edit. Nah, di sini. Ini pertanyaannya, tinggal kita sesuaikan kembali. Apakah ini sudah sesuai? Lalu juga ini jawabannya juga apa sudah sesuai? Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu resultnya juga feedbacknya akan seperti apa ditampilkan dan untuk pengaturan lainnya pun sama seperti ini. Lalu kita bisa klik done. Oke, mungkin jika ingin ditambahkan tampilan lainnya seperti tambahkan garis atau button next dan lain, itu bisa juga di sini. Jadi selain ditambahkan tulisan, gambar, bisa juga ditambahkan video gitu atau di attach file untuk jadi satu ke materi penuh yang akan diterima oleh tim kita nantinya. Lalu bagaimana cara kita berkolaborasi sama rekan kita? Kita bisa klik pada menu kolaborat ini. Kita bisa add kolaborat, lalu kita bisa add siapa yang akan berkolaborasi dan akses apa yang akan dia terima, edit, view ataupun komen. Jadi bisa dipilih di sini. Lalu ada cara lain juga eh, untuk membagikan materi ini. Jadi cara untuk membagikan materi ini ada dua cara. Kalau ingin hanya melihat materinya, kita bisa langsung share saja pada menu share ini. Lalu kita aktifkan menu linknya. Jadi semua orang yang mendapatkan link ini akan bisa mengakses dan menerima materi ini. Gitu. Kalau ingin di password, tinggal diaktifkan saja untuk restrict with password. Jadi yang mendapatkan link ini harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Lalu kalau ingin agar kuis-kuis atau progres dari kelas yang sudah diikuti atau materi yang sudah diakses ini diketahui, maka bisa dipilih pada menu export ini. Jadi kita bisa publish atau membagikan materi ini dalam bentuk LMS. Jadi sudah support untuk Scrum dari 1.2 2004 dan XAPI. Jadi kalau sudah ada LMS existing atau LMS yang digunakan, bisa diupload dengan ini. Dan ini bisa diakses di LMS juga. Untuk pengaturan lainnya, itu kita bisa atur di sini. Jadi ini untuk tampilannya nantinya akan diterima oleh tim kita. Apakah dia harus berurutan atau dia bebas, boleh lompat sana lompat sini, atau juga untuk scoringnya. Nah, untuk scoringnya itu kita bisa atur juga passing skornya berapa, atau tidak usah skor. Lalu juga chapter yang harus dia selesaikan ada berapa, itu bisa diaktifkan juga. Lalu kita bisa juga disable text selection and copy. Jadi mereka tidak bisa mengcopy dari teks yang kita buat agar tidak bisa di copy paste, kita harus aktifkan ini gitu. Lalu untuk navigasi, ini juga tampilannya nanti apakah ada outline-nya, sebelah kanan ada chapter-nya dan lain sebagainya, itu bisa diaktifkan di sini. Untuk desainnya pun bisa disesuaikan juga. Di sini akan lebih detail ya, berarti warnanya di sini kebanyakan biru. Untuk garis-garisnya pun juga atau nanti ada custom warna lainnya. Ini untuk pengaturan lainnya, kalau memang ingin diubah sebelah kanan atau sebelah kiri. Close, saya akan coba perlihatkan hasilnya akan seperti apa. Oke. Ini adalah tampilan yang ada di website, sorry, di browser. Jadi kalau kita upload, kita share dalam bentuk link, tampilan di komputer akan seperti ini. Materinya ini tadi kita buat, langsung kita bisa start untuk kuisnya. Continue.
Oke, baik. Saya akan coba lagi start quiz. Nah, apakah menurut Anda, jadi dari materi ini diberitahukan pelatihan ini terkait bagaimana peretas mencuri data rahasia perusahaan. Gambarannya, manajer humas menerima email, promnya administrator untuk mengirimkan kata sandi perusahaan. Lalu, manajer humas membagikan data tersebut. Akan ada pertanyaan di sini. Apakah menurut Anda yang dilakukan manajer humas benar? Tentu saja. Nah, kalau saya pilih tentu saja ini, saya submit, ternyata jawaban saya salah. Para perhatikan dan sesama email ini, nah kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa klik continue, ini untuk next materinya, apa itu peretas, kita dapat deskripsinya, lalu bagaimana cara peretas mempengaruhi kita, tampilannya akan seperti ini. Di bawahnya juga ada informasi lainnya yang harus dia ketahui bahwa oh ini cara peretas begini-begini dan lain sebagainya. Kita langsung klik continue dan di akhir materi tambahan sebagai pelengkap. Kita bisa start quiznya juga. Kita submit, continue, kita dapat resultnya juga. Kita complete. Oke, sekian dari saya untuk presentasi atau sharing terkait bagaimana iSpring Page dapat membantu membuat materi secara singkat dengan bantuan AI dan menginovasi tampilan materi menjadi lebih baik lagi. Eh, untuk Bu Deva, silakan saya berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Oke, Bu Nurul. Terima kasih banyak Bu Nurul atas pemaparannya. Benar-benar luar biasa sekali ya. Memang iSpring ini fiturnya sangat kompleks dan juga sangat membantu tentu untuk kita membuat atau mendesain konten pelatihan online kita. Nah, em, silahkan jika Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa langsung on mic atau sampaikan di kolom chat. Dan sekarang kita sudah punya satu pertanyaan dari Kiyu, Bu Kiyu. Halo, saya Giu. Materinya cukup menarik nih, Bu Nurul. AI sangat membantu dalam pembuatan kuis secara otomatis. Pertanyaannya adalah, bisakah menambahkan audio atau voice over karena saya tidak menemukan menunya? Silahkan, Bu Nurul. Oke, baik. Coba kita cek secara langsung ya. Untuk menambahkan di kuis ya, tepatnya. Oke, kalau untuk penambahan voice over di kuis memang belum support. Di sini bisanya add video, upload image, dan juga image URL. Jadi baru ada tiga pilihan opsi ini untuk menambahkan di pertanyaan gitu. Kira-kira seperti itu Bu Kyu? Apa sudah terjawab kah? Bagaimana, Bu Kiu? Oke. Em, karena masih oke. Kemudian ada pertanyaan nih. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Kiu atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Nathan ya. Keren nih AI-nya Bu Nurul. Apakah AI ini bisa menambahkan karakter yang sudah kita bikin manual, Bu Nurul? Kalau untuk menambahkan gambar bisa, jadi bisa langsung kalau karakternya ini dalam bentuk gambar ya, maka bisa langsung ditambahkan gambar saja di sini. Nanti upload yang ada di yang tersimpan di laptop bisa langsung ditambahkan saja untuk gambarnya untuk menambahkan karakter tersebut. Gitu. Jadi dia posisinya sebagai gambar jika ingin ditambahkan di AI ini, gitu. Di apa iSpring Page ini. Oke, baik. Apakah cukup terjawab, Pak Nathan? Bagaimana Pak Nathan? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Oke, baik. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Oke, sambil menunggu pertanyaan lainnya nih, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya, Bu Nurul. Kira-kira nih, Bu Nurul, berapa sih storage dari iSpring Page ini sendiri? Oke, untuk storage-nya sendiri, untuk iSpring Page, jadi ini kan salah satu package dengan iSpring Suite ya. Untuk storage-nya sekitar 20 GB sih. Oke, Untuk 20 storage dari ini. GB. Wah, oke. Kemudian ada Jika nanti, Mm-mm. oke, maaf tambahan, jika nanti dibutuhkan storage yang lebih, itu bisa memungkinkan untuk ditambah untuk storage-nya. Oh, jadi kita bisa menambah storage juga ya, Bu Nurul, ya, untuk iSpring. Iya, benar. Oke, mantap. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Bagus dari Rodamas nih. Kalau saya ada video interaktif, apakah bisa dimasukkan Bu Nurul?
Video interaktif dalam bentuk apakah Pak untuk format videonya? Kalau di sini dia support ketika penambahan video sebentar. Untuk video formatnya MP4 only. Jadi hanya video gitu. Kalau interaktif kan mungkin nanti kita ada efek-efek tertentu ya. Dia nanti terbacanya di sini hanya sebagai video saja sih Pak. Jadi kalau seumpama nanti ditambahkan seperti link YouTube ya. Ini tambahkan link YouTube, dia akan menjadi materi baru dan gambarnya akan jadi video. Saya akan coba tambahkan sebentar. Coba ini. Ini saya coba tambahkan di materi video. Nah, tampilannya dia akan menjadi seperti ini. Ataupun nanti ketika ditambahkan video, dia akan tertambahkan video juga seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti video pada umumnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Apa cukup menjawab? Contohnya seperti Filescom nih, jadi bisa menyimpan durasi nonton tiap user, Bu. Oke, kalau video interaktif ditambahkan ke sini, dia tidak akan terbaca untuk interaktifnya ya. Tapi kalau video biasa, lalu nanti dipublish dalam bentuk Scrum, dia baru akan terbaca activity-nya. Jadi kalau ingin ditambahkan video ya gambarnya nanti dia akan menjadi video biasa. Ini MP4 format only. Bagaimana, Pak Bagus? Apakah sudah cukup menjelaskan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oke, baik, Pak Bagus, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bukio lagi nih. Apakah dapat memberikan komen ke AI untuk generate gambar dan dimasukkan ke materi presentasi, Bu Nurul? Kalau untuk gambar memang AI ini dia hanya bisa dalam bentuk teks. Jadi kalau kita minta dicarikan gambar atau mengoreksi gambar itu masih belum support. Jadi lebih ke seperti teks saja untuk AI yang ada di sini. Mungkin nanti kita bisa menjadi masukan kami untuk bisa improve lagi terkait tambahan tools ini sih Bu. Terima kasih Bu Kiu pertanyaannya. Terima kasih juga ya, Bu Nurul. Oke, masih belum ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ngobrol-ngobrol dulu nih, Bu Nurul. Oke, kira-kira Bu Nurul, apakah ini Bu Nurul ya, ada batasan nggak sih Bu Nurul untuk mengedit materi-materi di iSpring itu? Untuk mengedit materi, apakah ada batasan di iSpring Page sendiri? Sebenarnya tidak ada batasan, selama memang storage-nya masih mencukupi ya untuk mengeditnya gitu. Atau ini tadi kita kolaborasi ya, lalu mengeditnya itu tidak ada batasan sih. Dengan Oke. siapa yang menjadi batasannya itu dengan siapa kita akan mengedit ini gitu. Jadi tidak semua orang akan bisa mengedit, tapi kalau batasannya itu yang tidak ada batasan adalah memberikan komen ataupun view. Tapi yang jadi batasannya adalah dengan siapa kita akan mengedit materi ini. Gitu. Karena itu bergantung pada berapa banyak lisensi yang diaktifkan. Oh, I see. Oke, Kurang lebih baik. seperti itu. Lalu untuk apakah kita bisa juga Bu Nurul untuk memberikan proteksi pada materi yang udah dibuat, yang udah kita buat ya di iSpring Page ini Bu Nurul? Tapi kalau proteksi tadi di sini sudah support ya untuk tidak bisa mengopi. Disable text selection and copy. Jadi bisa diaktifkan saja di sini. Atau tadi kita bisa share-nya di password. Jadi siapapun yang ingin mengaksesnya harus punya passwordnya. Jadi ada dua cara. Boleh di disable ini, jadi tidak bisa di copy untuk teks tadi yang sudah kita buat. Atau tadi diberi password pada saat kita share-nya. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk gambaran. Bagaimana memproteksi materi ini? Baik, terima kasih Bu Nurul atas pemaparannya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Bu Nurul. Apa kita bisa memadukan file SCORM yang dibuat di PPT dengan iSpring Page, Bu Nurul? File Scrum yang ada di PPT. Oh, apakah yang dimaksud membuat materi di iSpring Suite yang di PPT lalu diupload di iSpring Page ini kah, Pak? Dengan siapa yang bertanya, Bu Deva? Ini dengan dari Bukio lagi, Bu Nurul. Oh, Bu Kyu. Oke, mungkin bisa didetailkan kembali pertanyaannya seperti apa?
Silahkan Bu Kyu, mungkin bisa on mic aja Bu Kyu supaya bisa lebih clear. Filenya diupload Bu Nurul. Oke, kalau ada file yang dibuat di iSpring Suite yang di PowerPoint itu bisa. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tapi memang kita tidak bisa edit untuk kontennya. Tujuan dia disimpan di sini mungkin kita ingin share dalam bentuk link atau ingin memberikan komen sama rekan kita apakah ini sudah sesuai atau tidak gitu. Tapi kalau untuk mengedit materinya tetap harus di PowerPoint itu di iSpring Suite-nya. Begitu kira-kira. Jadi perbedaannya memang ada dua opsi membuat materi, entah itu di iSpring Suite yang di PowerPoint ataupun iSpring Page yang ada di iSpring Cloud ini. Ini salah satu solusi lah bagi rekan-rekan yang mungkin ingin membuat materi yang lebih singkat dengan tampilan long read ataupun dengan bantuan AI itu buatnya di iSpring Cloud ini gitu. Jadi formatnya akan berbeda jika diupload di iSpring Cloud. Akan seperti ini kalau dari PowerPoint. Kira-kira seperti itu Bu Yu, apa cukup tergambar untuk penjelasannya? Bagaimana Bu Kyu? Apakah cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Kyu? Oke, mantap. Selanjutnya apabila ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain, silahkan bisa langsung on mic aja. Jadi tidak perlu mengetik panjang supaya lebih clear juga. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Bu Nurul. Dari Bu Nurul, apakah ada tambahan lagi Bu yang mau disampaikan? Dari saya sudah cukup juga, Bu Reva. Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, kami mohon kesediaannya untuk mengisi formulir kehadiran melalui link yang sudah kami bagikan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri untuk sesi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Terima kasih banyak kepada Bu Nurul atas pemaparannya dan insight-insightnya terkait iSpring, khususnya penggunaan AI melalui iSpring pada hari ini. Wah, sangat-sangat insightful sekali ya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang mau explore iSpring lebih dalam, mungkin langsung bisa menghubungi kami atau tim sales Askara Soft langsung ya. Dan sekedar informasi saja Bapak Ibu sekalian bahwa Askara Soft nantinya akan terus mengadakan sesi webinar seperti ini dan tentunya dengan topik-topik yang nggak kalah menarik dan lebih mendalam, sangat beneficial untuk Bapak Ibu join di webinar-webinar kami selanjutnya. Oke, baik kalau begitu, saya Deva Ayunita Safitri dari Askara Soft, izin pamit undur diri. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses. Selamat siang dan have a good day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, terima kasih semuanya. semuanya.